I got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu K3 dan keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan kesehatan dan keselamatan kerja yang merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian apa itu kesehatan kerja? Kesehatan kerja merupakan suatu kondisi yang optimal atau maksimal dengan menunjukkan keadaan yang baik untuk mendukung terlaksananya aktivitas kerja dalam rangka menyelesaikan proses pekerjaan secara efektif. Sebelumnya selamat pagi Pak. Perkenalkan saya dari Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa FKM dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini kami akan mengidentifikasi kesehatan kerja yang dimana kami akan mewawancarai Bapak sebagai pengrajin kayu. Nah, jadi saya punya beberapa pertanyaan. Pertama, dengan Bapak siapa saya bicara? Zulham Effendi. Boleh diulang Pak, dengan Bapak siapa? Zulham Effendi. Bapak Zulham. Nah, kira-kira Bapak berusia berapa tahun Pak? 40 tahun. Bapak Zulham dengan usia 40 tahun. Nah, jadi di sini saya akan kira-kira Bapak sebagai pengrajin kayu sudah berapa lama nih Pak? Ini sebenarnya sih hobi, cuman kalau ditekuni kayu udah sekitar 7 tahunan. Lumayan lama ya Pak, sekitar 7 tahun. Nah, usaha Bapak ini nama tokonya apa Pak? Ini Roma Gallery. Roma Gallery. Nah, jadi sebagai pengrajin kayu, bahan apa aja sih Pak yang Bapak gunakan dalam kerajinan-kerajinan yang dibuat? Ini bahannya 99% limbah alam. Bapak menggunakan limbah ya. Selanjutnya di sini kami akan mengidentifikasikan kesehatan kerjanya. Nah, jadi untuk mengetahui kesehatan kerja Bapak itu kami perlu tahu nih, apakah selama 7 tahun itu Bapak pernah mengalami kendala bekerja atau sesuatu yang merugikan dalam pekerjaan, Pak? Ya, kalau kendala masalah sih ada, cuman ya nggak terlalu berat sih. Apa aja kira-kira Pak kendala-kendala dalam kerja sebagai pengrajin kayu? Ya misalnya ya pemakaian alat, kecelakaan kerja gitulah. Pemakaian alat. Dalam pemakaian alat ya Pak. Ya. Terus kan Bapak nih menggunakan kayu nih. Ini kayunya nih di amplas atau di ada mesin penghalus untuk kayu Pak? Kalau alatnya masih sederhana sih, belum lengkap kali. Berarti masih gunakan amplas ya Pak? Ya. Pernah nggak sih Pak, kan amplas itu menghasilkan debu kan Ya. Pak? Bapak ngerasa sesak atau sakit atau batuk karena debu-debu amplas tadi Pak? Kayaknya sih alhamdulillah belum apa gitu lah, karena pun kita pakai masker safety juga. Mungkin karena nggak terlalu banyak mungkin debu yang dihasilkan dari amplas Pak. Tapi kalau kemungkinan menggunakan alat, kurasa debunya lebih banyak gitu Pak. Terus dalam pemotongan kayu nih Pak, apakah Bapak pernah nggak sengaja atau lagi lalai atau lagi nggak fokus nih kena pisau atau kena alat-alat yang tajam lainnya Pak? Ya, sering ada juga gitu sih. Namanya kita kadang manusia biasa juga kan, kadang salah penggunaannya dalam menggunakan alat itu kita kurang fokus, bisa terjadi kesalahan.
Nah, jadi terima kasih Pak telah memberikan kesempatan wawancara kepada kami. Nah, di sini kami punya edukasi ke Bapak atau punya saran agar Bapak nggak dapat kendala-kendala lagi nih. Contohnya, misalnya untuk debu tadi, mungkin kalau kata Bapak belum pernah merasakan batu akibat debu atau merasakan penyakit akibat debu ini Pak. Nah, tapi untuk mencegah biar walaupun Bapak ini nggak pernah ngerasakan, tapi kan kita tetap bisa kita cegah. Karena yang namanya debu ini kan tetap sesuatu yang bakal menjadi kendala gitu kan Pak. Panjang mungkin sih nanti bisa mungkin lah. Jadi kami punya saran untuk menggunakan masker, atau kalau Bapak sering terkena beberapa alat-alat tajam, kami punya saran agar Bapak itu menjaga kesehatan kerjanya dengan menggunakan sarung tangan. Begitu kira-kira Pak. Iya, memang harus seperti gitu. Terima kasih Pak. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja seorang pengrajin kayu. Yang pertama itu ada beban kerja berupa faktor eksternal, yaitu stasiun kerja, tempat, tata ruang, sarana, organisasi, dan sikap. Yang berikutnya itu ada lingkungan kerja, yaitu faktor-faktor dalam lingkungan kerja seorang pengrajin, yaitu fisik. Berikutnya ada kapasitas kerja, yaitu kapasitas kerja merupakan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Ini tuh dipengaruhi oleh faktor keterampilan, yaitu kondisi fisik, tingkat gizi, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada hazard atau bahaya tentang kesehatan kerja. Yang pertama itu ada alat. Pengrajin kerja ini biasanya menggunakan alat yang dapat menimbulkan bahaya jika tidak digunakan dengan baik, seperti alat pemotong, pahatan atau pengamplas dan lain-lain, yang sebagian besar dapat menimbulkan bahaya. Terus yang kedua itu ada kondisi tempat atau kondisi lingkungan, meliputi ventilasi yang dapat untuk menghindari paparan debu kayu, serta pencahayaan. Pencahayaan ini sangat penting bagi pengrajin kayu karena untuk mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu ada fisik. Cedera fisik itu ada banyak, seperti postur tubuh yang tidak sesuai atau kondisi ergonomi yang tidak sesuai. Lalu yang keempat ada bahaya kimia, seperti paparan debu kayu dan bahan perekat untuk kayu, serta bahan pengawet. Yang kelima itu dianjurkan menggunakan APD demi untuk membantu mengurangi resiko cedera fisik. Oke teman-teman, setelah kita melakukan sesi wawancara kepada Bapak tersebut, kita sedang berada di tempat di mana Bapak itu menyimpan barang-barangnya dan melakukan produksi barang. Bisa dilihat ya, di sini banyak barang-barang, tetapi barangnya ini tidak tertata dengan rapi dan juga berdebu ya. Sehingga kalau misalnya kita mau ke sini, kita tuh harus menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker ya guys. Nah, setelah kita menggunakan masker, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa barang yang emang udah dibuat sama Bapak ini dari jauh-jauh harinya ya guys. Dan banyak juga barang-barang yang udah dibuat selain ini, ada juga yang kayak ini, kayak kendaraan, ada yang beca-beca dan lain sebagainya.